Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Arif di pembahasan kisi-kisi tema 7, tahap 1 dan tahap 2 untuk penilaian tengah semester genap ya, anak-anak. Untuk pembahasan kali ini tentunya kita akan membahas tentang materi-materi tema 6 dan tema 7 di penilaian tengah semester 2 ini. Ustadz akan membahas tema 7 tahap 1 dan 2 yang sebelumnya tema 6 sudah dibahas oleh Ustazah Puji ya anak-anak. Jadi nanti pada video ini Ustadz akan membahas tema 7 tahap 1 dan tahap 2. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada video ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Wahid Isnan Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah supaya besok kalian dapat mengerjakan penilaian tengah semester 2 tema 7 tahap 1 dan tahap 2 dengan baik dan memuaskan. Untuk pembahasan yang pertama ya, yaitu pada mata pelajaran PPKN, kompetensi dasar yang harus kalian ketahui bahwa menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Di sini ada 15 butir indikator yang perlu kalian pahami ya. Di sini ada 15 ya, ada 10, terdiri dari 10 pilihan ganda dan ada 5 isian. Baik, untuk yang pertama itu siswa dapat menunjukkan sikap dalam keberagaman. Jadi di soal ini nanti kalian akan ditunjukkan sebuah topik tentang keberagaman yang kalian akan memberikan pernyataan apakah pernyataan kalian itu sudah sesuai dengan keberagaman. Misalkan contoh pada satu hal yang contoh pada kehidupan bertetangga, misalkan kehidupan beragama. Nah itu kalau misalkan kehidupan beragama itu antar umat beragama itu harus seperti apa ya, harus bagaimana, terus sikap yang harus kalian lakukan itu apa, apakah harus menghormati, menghargai, menghormati beribadah orang lain, menghormati agama orang lain, dan lain sebagainya. Itu harus bagaimana, yaitu nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, siswa dapat menunjukkan sikap yang tidak boleh dikembangkan perbedaan. Nah, di dalam indikator ini ya, nomor 2 ini contohnya apabila kalian dihadapkan di sebuah permasalahan antar umat beragama misalnya seperti itu. Hal-hal apa saja atau sikap apa saja yang tidak boleh dikembangkan atau tidak boleh dimunculkan dalam kehidupan beragama itu, kehidupan antar umat beragama. Bahkan di satu agama pun sikap yang tidak boleh ditonjolkan itu seperti apa ya, seperti itu, yang tidak boleh dibesar-besarkan ya, seperti itu. Kemudian nomor 3, untuk siswa dapat menyebutkan akibat. Nah, akibat dari keberagaman berdasarkan suku, bangsa, dan budaya itu keberagamannya itu
apa ya, apakah berasal dari latar belakang historis atau pengaruh budaya asing atau kondisi geografis Indonesia atau potensi sumber daya alam Indonesia. Itu keberagamannya itu dari apa? Keberagaman Indonesia itu berasal dari mana? Seperti itu. Apakah dari latar belakang historis atau dari keberagaman apa historis seperti sejarah itu, terus kemudian ada perbedaan apa kondisi geografis ataupun potensi sumber daya alam yang menyebabkan Indonesia itu beragam dengan suku bangsa dan budayanya. Itu terdiri dari perbedaan apa? Tentu dari keberagaman itu timbul dari kondisi geografis Indonesia yang menyebabkan suku bangsa dan budaya itu bisa berbeda, ya. Seperti itu. Kemudian nomor 4, siswa dapat menentukan sikap yang dilakukan di sekolah. Nah, ini contohnya misalkan di satu sekolah itu ada teman kalian yang ada suku Asmat dari Papua atau suku Sunda, suku Betawi dan suku-suku yang lainnya. Itu sikap yang harus dipupuk itu apa, harus dikembangkan itu apa, ya. Bergaulnya bagaimana, ataukah kalian akan memilih-milih teman dan sebagainya. Itu adalah sikap yang bagaimana nanti kalau apabila kalian dihadapkan pada teman-teman yang berbeda suku seperti itu. Kemudian untuk nomor 5 ya, tentu ini kalau PPKN pertanyaannya atau permasalahannya biasanya dihidupkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 5 ini siswa dapat menunjukkan sikap kepahlawanan. Jadi misalkan sikap para pahlawan itu yang seperti apa? Apakah rendah diri, ataukah besar kepala, atau berjiwa besar dan rela berkorban. Nah, rendah diri itu ya, Ustadz menjelaskan beberapa sifat ya. Ini mungkin bisa akhlak ya, akhlak yang mahmudah dan masmumah. Mahmudah yang baik dan masmumah yang tercela, seperti itu. Rendah diri ini termasuk salah satu contoh perilaku atau sikap yang tidak baik, karena rendah diri itu sering merendahkan diri sendiri. Misalkan ditunjuk menjadi ketua kelas atau menyebutkan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, seperti itu. Jadi rendah hati itu menjelekkan diri sendiri, nggak boleh seperti itu. Beda dengan yang rendah hati. Kalau rendah hati itu berbeda dengan rendah diri, seperti itu. Kemudian besar kepala berarti bukan kepalanya yang besar, tapi sikap yang merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Percaya diri tapi terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Nah, itu besar kepala ya. Kemudian berjiwa besar. Kalau berjiwa besar berarti hatinya menerima dengan lapang dada, menerima dengan penuh menerima keputusan dengan ikhlas dan sebagainya. Itu adalah sifat berjiwa besar. Kemudian rela berkorban. Nah, kalau rela berkorban itu pasti kamu akan berjuang, akan membela teman apabila dia ditimpa musibah, ya. Rela berkorban membantu, rela berkorban membantu mereka yang terkena musibah misalkan atau mengalami kesulitan. Itu contoh-contoh rela berkorban. Dan tentu kamu bisa memberikan contoh rela berkorban. Kamu bisa menyumbangkan apa yang ada dari diri kamu sendiri. Misalkan tenaga kamu, ya. Kemudian perhatian kamu itu bisa disebutkan pada rela berkorban. Kemudian ada lagi sikap untuk menolong tanpa pamrih ya. Jadi menolong orang tidak boleh ada pamrih atau
imbalan, seperti itu. Ya, jadi ikhlas. Nah, sikap para pahlawan itu yang tadi Ustadz sebutkan, ya contoh-contoh itu yang lebih mendekati ke para pahlawan itu seperti apa? Ya, seperti itu. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 ini nanti kalian akan dihadapkan gambar, ya, gambar manusia yang berasal dari sebuah masing-masing ras, ya. Ya, itu nanti kalian baca tentang ras, ya. Ada ras Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, ya. Itu dari mana, ya? Dari, maksudnya ini gambar apa, Indonesia itu ikutnya mana, ya? Atau Cina ikutnya apa, Papua itu ikutnya ras apa, seperti itu. Jadi nanti kalian menyebutkan asal atau jenis rasnya yang kalian tahu, seperti itu berdasarkan gambar, ya. Itu nomor 6. Kemudian nomor 7, ya. Nomor 6 dulu Ustadz bahas. Jadi berdasarkan ciri-cirinya, kalau orang Asia, nomor 6 ini, orang Asia itu contohnya orang China, orang Jepang, ya, orang Indonesia itu termasuk ras Mongoloid, ya. Termasuk ras Mongoloid yang cenderung lebih warna kulitnya mungkin kuning, seperti itu. Ya, matanya tidak terlalu besar, seperti itu. Jadi itu orang Asia, ya, orang Indonesia, China dan sebagainya. Nanti dibaca lagi ras Mongoloid itu apa saja, ras Negro itu apa saja, seperti itu. Kemudian nomor 7, siswa dapat menunjukkan contoh sikap yang menghargai perbedaan. Jadi misalkan ada contoh sikap menghargai perbedaan suku bangsa ditunjukkan pada penyelesaian berikut. Misalkan perbedaan suku bangsa, apakah itu harus menggelar diskusi kebangsaan mengenai keberagaman bangsa, kemudian memandang suku bangsa lebih baik dibanding suku budaya yang lain, menjunjung tinggi persamaan budaya, menjunjung tinggi persamaan. Jadi yang sama-sama saja itu yang ditinggikan, tapi yang berbeda malah dikucilkan. Tidak boleh seperti itu. Terus menganggap setiap suku bangsa bersaudara. Menganggap setiap suku bangsa bersaudara. Setiap suku bangsa bersaudara. Harusnya antar suku, ya. Antar suku. Ya, kita anggap suku Sunda saudara kita, suku Jawa saudara kita, suku Papua, suku Batak saudara kita, dan sebagainya. Jadi apa namanya, sikap-sikap itu yang harus kita banggakan, ya. Kalau menjunjung tinggi persamaan budaya di masyarakat, ya, menjunjung tinggi persamaan budaya di masyarakat, tentu yang berbeda budayanya bagaimana gitu. Jadi harus yang sama, budayanya yang sama atau beda, kita harus selalu menjunjung tinggi, seperti itu. Perbedaan tidak apa-apa. Nomor 8, menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, ya. Contoh sekolah misalkan apa, piket sekolah, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nomor 10, siswa dapat menyebutkan contoh sikap cinta tanah air. Contoh sikap mencintai tanah air kita yaitu bisa dengan apa? Membeli produk dalam negeri, membantu pemasaran produk dalam negeri, ikut menggunakan, memasarkan produk dalam negeri, seperti itu. Jadi mencintai tanah air itu saat ini bisa dengan membeli produk dalam negeri, seperti itu. Kemudian nomor 11,
Nomor 11, siswa dapat menyebutkan wujud kebudayaan di Indonesia. Siswa dapat, ya contoh-contohnya apa kalau misalkan dapat menyebutkan wujudnya kebudayaan di Indonesia, ya contohnya rumah adat, alat namanya alat musik ya, alat musik daerah kan tentu berbeda-beda, itu termasuk peninggalan. Kemudian pakaian adat ya, kemudian ada lagi senjata tradisional atau benda-benda pusaka, itu nomor 11. Nomor 12, siswa dapat menyebutkan makna semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia itu namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Kemudian nomor 13, siswa dapat menyebutkan cara menghargai jasa para pahlawan. Tentu cara untuk menghargai jasa pahlawan kita bisa dengan contoh mendoakan ya, mendoakan para pahlawan, itu contoh menghargai. Kemudian melaksanakan upacara bendera, itu menghargai jasa pahlawan. Kemudian apa? Rela berkorban ya, rela berkorban demi bangsa dan negara, ikut berkorban seperti itu. Untuk menjadi jasa pahlawan tentu berkorbannya dengan belajar, tentunya menghargai perbedaan dan menghormati satu sama lain. Kemudian siswa berarti menyebut cara menghargai jasa pahlawan bisa upacara dan sebagainya ya. Belajar yang paling penting, kita sebagai siswa ya harus belajar. Kemudian siswa dapat menentukan nilai-nilai kepahlawan. Tadi nilainya cukup banyak sekali, ada rela berkorban, ada pantang menyerah ya. Kemudian jujur, berani, setia, itu termasuk nilai-nilai kepahlawanan. Nomor 15, siswa dapat menentukan tanggung jawab dalam pelestarian kebudayaan. Nah, ini yang harus bertanggung jawab melestarikan budaya itu siapa? Ya bangsa Indonesia, siapa lagi kalau bukan bangsa Indonesia. Jadi apabila ada kebudayaan yang hampir punah atau hampir hilang, saat ini seni tari ya hampir hilang, maka salah satu contoh untuk mengembalikan kebudayaan seni tari itu tadi yaitu dengan mendokumentasikan ya, berlatih membuat video seni tari seperti itu. Jadi masing-masing daerah itu termasuk kamu melestarikan kebudayaan Indonesia, tidak hanya ustadz saja atau ustazah saja, tapi kita semua yang di dalam sekolah itu ikut bertanggung jawab dalam melestarikan kebudayaan seperti itu. Itu nomor 15. Nah, nomor 16. Nah, ini nomor 16 masih mudah ya. Yaitu kalian nanti disuruh untuk membuat kalimat tanya yang benar. Ingat, membuat kalimat tanya yang benar kalian harus tahu fungsinya dulu. Ya, apa untuk menanyakan sesuatu, kemudian siapa untuk menanyakan nama, kapan, untuk menanyakan waktu, bagaimana untuk menanyakan prosedur atau cara, mengapa untuk menanyakan sebab ya, menanyakan sebab seperti itu. Jadi sebelum kalian membuat sebuah kalimat tanya, kalian harus tahu dulu fungsi kata tanya, bahwa sering sekali Ustadz lihat kalian masih salah menempatkan kata tanya, jadi harus diperhatikan ya. Kemudian nomor 17, siswa dapat menentukan informasi dalam bacaan. Jadi dalam bacaan itu nanti kalian akan menggali informasi-informasi yang menurut kalian penting ya. Jadi mencarinya dengan menggunakan kalimat tanya ya, menggunakan adik simba seperti itu. Jadi dengan adik simba itu kalian dapat mengetahui isi dari sebuah bacaan. Semakin banyak kamu membuat pertanyaan ya, contohnya
membuat peta pikiran ya. Buat peta pikiran, nanti kamu akan mengetahui apa sih informasi yang ada dalam bacaan, seperti itu. Untuk nomor 18, siswa dapat menentukan pernyataan sesuai dengan bacaan. Jadi nanti ada sebuah bacaan, kalian itu membuat pertanyaan ya. Pertanyaan yang kira-kira atau pernyataan yang kira-kira tidak sesuai dan tidak sesuai. Jadi harus ada di bacaan seperti itu. Jadi kalau tidak ada di bacaan ya salah. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 19, siswa dapat membuat kalimat tanya tadi sama. Kemudian nomor 20, siswa dapat menentukan kalimat tanya yang benar, udah melengkapi kalimat dengan kata tanya yang tepat. Jadi kata tanya yang tepat itu fungsinya untuk apa, seperti itu ya. Untuk nomor 20 tadi. Nomor 21, menentukan kalimat tanya itu menunjukkan kalimat tanya. Jadi nanti ada sebuah bacaan, nah itu kira-kira kalimat tanya yang cocok itu kalimat seperti apa. Jadi kuncinya apa? Membaca terlebih dahulu. Terus nomor 23, disajikan kalimat siswa tanpa membuat pernyataan yang sesuai kalimat sama saja. Nomor 24, siswa dapat menentukan kegunaan kata tanya. Jadi fungsi kata tanya apa saja ya. Siapa untuk menanyakan apa, kapan untuk menanyakan apa, seperti itu. Nomor 25, siswa dapat melengkapi kata tanya dan jawaban yang tepat. Yaitu nanti ada sebuah kalimat ya. Nah, itu bagaimana melengkapinya ya, melengkapinya dengan kata tanya yang cocok untuk pertanyaan tersebut. Nah, itu bisa dibuat kira-kira ya cocok seperti apa. Oke. Selanjutnya, maaf. Oke, untuk selanjutnya itu tentang surat ya, tentang surat. Surat, kita tahu bahwa ada surat resmi, ada surat tidak resmi ya, ada surat setengah resmi, seperti itu. Jadi ada resmi, tidak resmi, setengah resmi, seperti itu. Sebentar. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Sekarang siswa dapat menentukan pengertian tiap jenis surat ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa ada ada surat resmi, surat tidak resmi, surat setengah resmi ya, yang kita tahu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau surat resmi itu biasanya untuk surat menyurat antar instansi, seperti itu ya, untuk antar instansi atau lembaga yang resmi, misalnya sekolah SD Ihsaniyah 1 dengan SMP Ihsaniyah, seperti itu. Jadi ada surat menyurat, itu termasuk surat resmi. Tapi kalau misalkan kalian membuat surat pribadi tapi ditujukan ke lembaga resmi, itu semuanya surat setengah resmi ya, karena kalian harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang resmi, bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk dikirimkan ke lembaga tersebut setengah resmi. Yang tidak resmi seperti apa? Yang tidak resmi contohnya undangan khitan, undangan pernikahan ya, undangan ulang tahun, yang sebagian besar bahasanya bahasa tidak resmi atau tidak formal ya, lebih santai, seperti itu ya. Itu jenis-jenis surat. Nah, itu fungsi kalian sudah tahu. Kemudian contoh jenis surat. Jadi ada contoh jenis surat. Jadi dari tiap ada surat resmi, ada surat setengah resmi, dan surat tidak resmi ya. Contoh jenis surat tadi itu tadi yang Ustadz sebutkan. Kemudian perbedaannya apa? Contoh jenis surat ya. Jenis surat dulu udah pernah
membuat kalian surat resmi ya. Surat resmi itu terdiri dari kepala surat, tanggal surat, kemudian ada nomor, hal, kemudian ada lampiran, halaman ya maksudnya. Ada lampiran, kemudian ada salam pembuka ya. Terus ada pembuka surat, kemudian ada isi surat, penutup surat, lalu salam penutup dan tanda tangan pembuat surat seperti itu. Jadi ada undangan resmi seperti itu. Kalau yang setengah resmi ya perbedaannya tidak ada kop, tapi kalian menggunakan bahasa yang resmi. Apabila yang terakhir yaitu surat tidak resmi, ya surat tidak resmi itu lebih bebas, lebih santai. Bahkan bentuk suratnya mungkin lebih menarik seperti itu. Ya, kemudian nomor 30 ya. Menentukan bagian-bagian tadi sudah saya sebutkan. Kemudian menentukan bagian dalam surat resmi sama saja tadi dengan nomor 29. Nomor 31 cara penulisan tanggal surat yang benar ya. Penulisan tanggal yang benar tentunya kalau misalkan huruf besar yaitu kota ya, nama tempat, mau nama Jakarta, terus nama kota Semarang, negara dan sebagainya, menunjukkan tempat, maka huruf awalnya itu harus besar seperti itu. Kemudian setelah huruf besar ya, tanggal ya, tanggalnya itu harus betul. Contoh ini ya, ini ya, sekarang ini. Nah, itu ada Tegal 5 Maret 2022. Nah, itu 5 Maret 20, ini contoh yang betul. Tempat Tegal ya. Tegal itu nama kota. Maka awalnya itu Tegal, misalkan apa? Berlin ya, B-nya besar. Koma, tanggalnya 5 bulan Maret, M-nya besar karena bulan, nama bulan awalnya harus besar. 2022 seperti itu. Kemudian tadi sudah 32, sudah bagian surat juga menentukan kalimat dalam bagian-bagian surat. Misalkan untuk salam membuka untuk contohnya assalamualaikum ya, dengan hormat seperti itu. Ya, jadi ini bagian-bagian surat mohon dipelajari kembali. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menentukan jenis suratnya ya. Tadi contoh, misalkan contoh surat izin sakit ya. Kebanyakan surat izin sakit itu termasuk surat setengah resmi. Jadi dari pribadi ke instansi seperti itu atau ke lembaga. Contohnya kalau misalkan antar instansi resmi dari SMP Sania mengirim surat pinjam lapangan Taman Edukasi ke kelas SD Isaniah misalnya seperti itu, ya pasti ada surat resmi gitu. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyebut jenis surat undangan, ya sama saja tadi ada undangan resmi, undangan apa namanya, undangan tidak resmi, undangan setengah resmi, itu. Nah contohnya misalkan atas ini misalkan yang sudah menentukan kalimat ya dalam bagian-bagian surat. Contoh misalkan salam membuka bisa dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau dengan hormat. Kemudian isinya misalkan tentang Bapak Ibu yang terhormat, kami selaku panitia mengundang Bapak Ibu dalam acara sebagai berikut. Nah, acara misalkan mengambil soal PTS 2 di sekolah, itu kan ada surat resminya seperti itu. Kemudian untuk kalimat selanjutnya itu misalkan atas perhatian Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih. Jadi itu ada penutup ya, penutup surat seperti itu, penutup. Jadi atas perhatiannya dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih seperti itu ya.
Mungkin untuk tema 7 tahap 1 sudah cukup ya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa WA ke guru kelas kalian, ke Ustazah Puji atau Ustadz Arif untuk menanyakan bagian mana kisi-kisi yang menurut kalian masih belum paham. Insya Allah dari indikator ini kalian bisa mencerna dan mengembangkan sendiri apa yang soal nanti kalian dapatkan. Untuk tema 7 tahap 1 Ustadz cukupkan sekian. Nanti kita sambung lagi di tema 7 tahap 2. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.